Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube video with me Zulfa Nurfarihah. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Tetapi kita akan mengerucutkannya pada satu tema. Nah, tema pembahasan video kali ini merupakan tentang belajar, yaitu teori dalam aktivitas belajar. Apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam video kita kali ini? Nah, yang pertama, nanti kita akan mengetahui tentang apa itu belajar. Kemudian, yang kedua, pengertian teori belajar. Dan yang ketiga, pengaplikasian teori belajar. Langsung saja ya, teman-teman. Apa sih belajar itu? Menurut Bapak Muhyiddin Syah, belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Jadi tidak terbatas ya proses belajar itu baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Oke, yang selanjutnya kita akan tahu teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, sebenarnya teori belajar itu ada banyak sekali macamnya ya teman-teman, tidak terbatas hanya beberapa saja. Tetapi pada video kali ini saya akan memaparkan 4 macam teori belajar. Apa saja teori tersebut? Teori yang pertama adalah teori behavioristik. Teori yang kedua ada teori kognitif. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme. Dan yang keempat ada teori humanistik. Nah, setelah kita tahu macam-macamnya teori-teori ini, kita harus tahu sebenarnya apa sih pengertian dari teori-teori ini dan kemudian bagaimana teori-teori ini memandang hakikat belajar, ya. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Sudah jelas sekali ya dari namanya. Nah, teori ini pertama kali dicetuskan oleh Cage dan Berliner. Cage dan Berliner memaparkan bahwa teori behavioristik merupakan teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respons dan penguatan terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, pasti dalam suatu teori pasti ada tokoh ahli yang memaparkan pendapat-pendapatnya yang mendukung teori tersebut. Di dalam teori behavioristik ini ada, saya sebutkan 3 tokoh saja ya teman-teman, sebenarnya bukan terbatas 3 saja. Tapi tokoh yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Beliau memaparkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Kemudian, tokoh yang kedua, yaitu Thorndike, memaparkan bahwa proses belajar adalah proses pemecahan masalah. Bisa dilogika ya teman-teman, mengapa beliau memaparkan pendapat demikian? Karena dapat kita rasakan bahwa proses belajar yang kita jalani itu setelah kita belajar kita dapat mengetahui langkah-langkah atau cara-cara yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita.
Seperti itu ya. Kemudian tokoh yang ketiga, beliau adalah Skinner. Beliau berpendapat bahwa reward atau reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Reward atau penghargaan. Nah, penghargaan itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita mencapai sesuatu ya. Sesuatu itu dapat berupa barang atau pujian. Itu penghargaan. Nah, mengapa reward itu sangat berpengaruh? Karena setelah kita menerima penghargaan, pasti akan timbul motivasi dalam diri kita. Nah, setelah kita menerima penghargaan, setelah kita belajar atau berhasil dalam proses belajar, pasti semangat dalam diri kita akan terus membara. Seperti itu ya, teman-teman pasti merasakan seperti itu. Kalau kita dapat hadiah dari orang tua, setelah kita mendapat prestasi, pasti kita akan ada keinginan terus-menerus untuk berprestasi. Teori yang selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori kognitif ini agak berlawanan ya dari teori yang sebelumnya. Kemudian, teori yang selanjutnya ada teori konstruktivisme. Ini tidak jauh juga ya, namanya bisa di logika dari kita masing-masing. Konstruktif. Teori belajar konstruktif adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta, konstruktif, serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Nah, mengapa dapat selalu aktif? Karena ketika kita ingin membangun sesuatu, pasti kita akan berpikir terus-menerus berpikir dan kita akan menemukan ide-ide. Kekreatifan kita akan berkembang dalam teori belajar konstruktivisme ini. Ya, nah teori konstruktivisme memiliki prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Karena membangun ya dari diri masing-masing. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Berkesinambungan ya teman-teman dengan prinsip yang pertama. Kemudian prinsip teori konstruktivisme yang ketiga, murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Prinsip yang keempat, guru hanya memfasilitasi murid saja atau siswa saja. Jadi siswa itu sangat mandiri menurut teori konstruktivisme ini. Oke. Yang selanjutnya ada teori humanistik. Banyak teori yang berdasarkan dari bahasa Inggris ya. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, teori humanistik ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan teori kognitif yang lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang mendukung teori humanistik atau tokoh-tokoh yang memaparkan pendapatnya sebagai bahan dasar untuk teori humanistik. Nah, tokoh ini, beliau ada teman-teman yang udah tahu? Ya, beliau adalah Arthur Combs. Beliau berpendapat bahwa guru memahami perilaku siswa dengan memandang dari persepsi siswa. Seperti yang kita tahu bahwa guru dan siswa memiliki persepsi yang sangat-sangat berbeda. Mungkin dapat dikatakan bahwa persepsi guru dan siswa itu bertolak belakang atau berlawanan ya. Jadi
Dengan guru memahami dari persepsi siswa, maka guru akan lebih mengerti apa yang siswa butuhkan dan apa yang siswa inginkan. Seperti itu. Kemudian, tokoh yang kedua ada Abraham Maslow. Beliau berpendapat bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkat mulai dari yang fisiologis. Nah, tingkat fisiologis ini merupakan tingkat yang paling dasar, fisiologis. Nah, atau kebutuhan yang visual ya, dapat kita lihat karena fisik. Sampai aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Nah, tokoh yang ketiga, beliau adalah Carl Rogers. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya manusia memiliki jawaban atas persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini agak tertutup, tapi saya menjelaskannya dan teman-teman bisa mendengarkan. Seperti manusia sebenarnya memiliki semua solusi dan manusia hanya butuh pandangan lain dengan berkonsultasi ke psikiater atau psikolog seperti itu ya. Sebenarnya manusia itu punya solusi untuk masalahnya sendiri. Kemudian setelah kita tahu bermacam-macam teori dalam proses belajar, pasti kita ingin memetik manfaatnya ya. Nah, manfaat dari teori belajar ini apa saja sih? Dapat teman-teman lihat. Yang pertama, membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses, perilaku guru sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dan yang terakhir, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Nah, sebenarnya manfaat dari teori belajar tidak terbatas hanya yang saya sebutkan saja ya, tapi banyak manfaat lain yang dapat kita rasakan menurut pribadi kita masing-masing. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan atau memaparkan tentang teori belajar. Tetapi ada dua teori yang belum saya sebutkan tokohnya. Nah, ini challenge atau tantangan nih bagi teman-teman. Yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh dari teori belajar yang belum saya sebutkan tadi, silahkan sebutkan di komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tunggu saya di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.